Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nirmala dengan NIM 23 10 11 20 15 28 dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Noviatasari dengan nomor NIM 2310 1120 1663. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan satu materi yang berjudul analisis regresi dengan variabel moderating. Nah, sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu pengertian apa yang dimaksud dengan analisis regresi dengan variabel moderating. Nah, teman-teman, jadi analisis regresi dengan variabel moderating atau moderasi adalah metode untuk menyelidiki pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan antara variabel independen dan dependen. Lalu apa saja sih jenis-jenis dari variabel penelitian itu sendiri? Jadi, variabel penelitian itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu variabel dependen, yang kedua variabel independen, dan yang ketiga variabel moderating, dan yang keempat itu variabel intervening. Oke, kita ke pembahasan jenis variabel yang pertama, yaitu ada jenis variabel dependen. Variabel dependen ini merupakan variabel utama yang menjadi interest peneliti. Dalam sebuah peneliti memang harus dimulai dari penentuan gejala terlebih dahulu. Gejala adalah variabel Y atau variabel bebas atau variabel dependen biasa disebutnya. Nah, tujuan utama dari peneliti adalah untuk menjelaskan variasi dari dependen variabel atau memprediksinya. Dan yang selanjutnya yaitu ada variabel independen. Nah, variabel independen ini merupakan variabel yang keberadaannya mempengaruhi besar atau kecilnya nilai dependen variabel. Nah, baik secara positif maupun negatif. Jadi, variabel independen merupakan masalah yang menyebabkan munculnya gejala ke permukaan. Biasa disebut juga variabel X atau variabel bebas. Selanjutnya yaitu variabel moderating. Variabel moderating merupakan variabel yang keberadaannya mempengaruhi besarnya hubungan atau pengaruh antara independen dengan dependen. Dan variabel intervening merupakan variabel yang biasa disebut juga dengan mediating variabel. Merupakan variabel perantara di tengah independen variabel dan dependen variabel. Nah, baik teman-teman, selanjutnya yaitu variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sebagai contoh, kompensasi memperkuat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja, artinya kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Dan adanya kompensasi yang tinggi, maka pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja menjadi lebih meningkat. Dalam hal ini, kompensasi bisa saja berpengaruh terhadap kinerja, bisa saja tidak. Nah, sebagai contoh ini teman-teman bisa dilihat yaitu ada kepuasan, kinerja, dan kompensasi. Oke teman-teman, untuk variabel moderating, metode analisis linear dengan variabel moderating bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada multiple regression analysis atau yang biasa disebut dengan MRI. Metode ini dilakukan dengan menambahkan perkalian Metode ini dilakukan dengan menambahkan variabel perkalian antara variabel bebas dengan variabel moderatingnya. Sehingga persamaan umumnya adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa dilihat di sini ada persamaannya yaitu Y sama dengan A plus B1 dikali X1 plus B2 dikali X2 plus B3 dikali X1 dikali X2. Baik, selanjutnya yaitu untuk yang kedua, yaitu ada absolute residual. Model ini mirip dengan MRI, tetapi variabel moderating didekati dengan selisih mutlak absolute atau yang biasa disebut absolute residual antara variabel bebas dengan variabel moderatingnya. Penerimaan hipotesis juga sama, dan model ini masih riskan terhadap gangguan multikolineritas meskipun resiko itu lebih kecil daripada dengan metode MRI. Nah, yang ketiga ada residual, teman-teman. Model ini menggunakan konsep lack of fit, yaitu hipotesis moderating diterima
terjadi jika terdapat ketidakcocokan dari divisi hubungan linear antara variabel independen. Langkahnya adalah dengan meregresikan antara kepuasan kerja terhadap kompensasi dan dihitung nilai residualnya. Pada program SPSS, dengan klik Save pada regression, lalu klik pada unstandardized residual, nilai residual, kemudian diambil nilai absolutnya, lalu diregresikan antara kinerja terhadap absolut residual. Hipotesis multirating diterima jika nilai T hitung adalah negatif dan signifikan. Model ini terbebas dari gangguan multikolineritas karena hanya menggunakan satu variabel bebas saja. Oke, di sini terdapat contoh soal. Yang pertama yaitu jika diketahui data mengenai kepuasan yang biasa dilambangkan dengan X dan kinerja dilambangkan dengan Y, serta kompensasi dilambangkan dengan Z. Variabel moderatingnya sebagai berikut yang ada di atas. Untuk penyelesaiannya yaitu persama regresi pada variabel moderating kompensasi di atas langsung bisa digunakan melalui aplikasi SPSS. Adapun langkahnya yaitu yang pertama, dalam hal ini akan ada dua persamaan regresi. Yang pertama yaitu Y sama dengan A plus B1 X1. Itu untuk regresi linear sederhana. Dan yang kedua yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X1 dan X2. Dan ini untuk regresi MRA. Lanjut yaitu yang kedua, masukkan data pada aplikasi SPSS yang sudah disiapkan, lalu kemudian sama dengan regresi linear sebelumnya, yaitu klik analisis regression linear seperti tampilan berikut yang ada di atas. Kemudian akan muncul tampilan berikut. Kemudian pindahkan variabel pada tempatnya sesuai dengan tabel dependent dan independent. Setelah itu klik OK. Nah, di sini itu ada tabel dependent, kita masukkan kinerja yang Y, kemudian tabel independent kita masukkan yang kepuasan X. Lalu kita klik OK, teman-teman. Nah, hasil outputnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sana hasil outputnya ya teman-teman, ada model, ada unstandardized koefisien, lalu standar digit koefisien. Nah, di situ bisa dilihat ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kemudian untuk analisis regresi MRA atau persamaan regresi kedua yang ada variabel moderatingnya, langkahnya sama, hanya membedakan pada pemindahan variabel dependen dan independen dan dependen sebagai berikut. Nah, bisa dilihat nih untuk kita masukkan ulang yaitu di kolom dependen kita tetap pilih yang kinerja Y. Lalu di kolom independen kita pilih yang kepuasan E, kompensasi Z, dan X dikali Z atau X titik Z. Kemudian kita klik OK. Nah, hasil outputnya akan keluar sebagai berikut. Silahkan teman-teman lihat. Di sana, kalau yang tadi untuk yang pertama itu hanya muncul kepuasan X saja. Nah, untuk analisis regresi MRA ini muncul ketiganya, ada kepuasan, kompensasi Z, dan X dikali Z. Baik teman-teman, cukup sekian presentasi atau pemaparan materi analisis regresi dengan variabel moderating dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.